warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Melly Nuraini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bab berikutnya. Yuk kita simak videonya. Anda akan dikritik orang ketika melakukan sesuatu. Anda juga akan dikritik ketika tidak melakukan sesuatu. Jadi, lakukan apa saja yang menurut Anda benar. Eleanor Roosevelt. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu mengenai teks editorial. Sebelumnya, ada yang pernah membaca atau sering membaca koran? Nah, pasti di antara kalian ada dan suka yang membaca koran. Untuk itu, dalam redaktur selalu membuat artikel yang menyoroti berita aktual yang sedang terjadi. Pembahasan dalam artikel tersebut biasanya disertai kritik dan saran terhadap peristiwa aktual yang sedang terjadi pada saat ini. Dengan membaca editorial, kita tidak hanya sekedar tahu peristiwa yang sedang terjadi seperti saat ini. Namun, dengan membaca editorial, kita pun akan lebih memahami dan bisa bersikap kritis. Hal ini karena di dalam editorial ada pendapat-pendapat yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa atau keadaan yang menjadi ulasannya. Dengan sering membaca ataupun menyimak teks editorial, kita diharapkan lebih bijak di dalam menanggapi suatu berita. Lebih dewasa di dalam menghadapi suatu persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai teks editorial. Nah, di sini ada pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah peristiwa atau artikel di dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual ataupun sedang menjadi perbincangan hangat pada suatu surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM dan kebijakan impor. Nah, di dalam isu tersebut meliputi adanya politik, adanya sosial, dan adapun ekonomi. Dan biasanya muncul dalam bentuk koran ataupun majalah. Editorial dalam suatu media massa biasanya berada dalam rubrik yang sama, yaitu opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan suatu surat pembaca. Ketiga ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar ataupun majalah. Jika dicermati satu demi satu, setiap rubriknya, halaman awal biasanya berisi mengenai headline news atau berita utama. Pada bagian ini, tulisan hanya bersifat memberi tahu pembaca. Pada halaman-halaman berikutnya, biasanya berisi berita yang lebih spesifik. Misalnya, berita yang terkait dengan kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita luar negeri, baru kemudian opini. Penempatan ini dimaksud agar pembaca tidak serta-merta dihadapkan pada bacaan yang serius. Setelah memiliki wawasan yang cukup mengenai berita hari tersebut, pembaca akan lebih mampu memahami jika dilanjutkan dengan membaca opininya. Di sini pula terdapat fungsi teks prosedurnya. Di sini ada menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Menganalisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat yang akan memungkinkan bisa terjadi. Dan yang terakhir, di sini ada meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Di sini ada ciri-ciri teks editorial. Yang ke-1, tema tulisannya selalu hangat atau sedang berkembang dibicarakan secara luas oleh masyarakat.
yaitu aktual dan faktual. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya, bukan sebagai gosip murahan. Di samping itu juga harus diidentifikasi dan dipastikan apakah fakta peristiwa tersebut aktual atau hal biasa-biasa saja. Fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksinya. Biasanya, persepsi didasari oleh berbagai dimensi masalah. Agar persepsi ini memiliki nilai opini yang bermutu tinggi, redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi. Bersandar pada argumentasi inilah sebuah editorial diuji mutunya. Jika dipandang sudah mencukupi, redaksi akan memberikan rekomendasi untuk solusinya. Yang kedua, bersifat sistematika dan logis. Yang ketiga, tajuk rencana atau teks editorial merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat di sini menarik untuk dibicarakan karena pengguna kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas, yaitu tidak bertele-tele, langsung saja pada intinya. Dilanjutkan lagi, di sini ada struktur teks editorial. Yang ke-1 di sini ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Dan yang kedua, di sini ada argumentasi, merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Dan yang ketiga di sini ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Merupakan bagian yang berisi penugasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks biasanya. Di sini pula ada kebahasaan teks editorial. Ada adverbia, ditunjukkan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan. Kata yang biasanya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan lainnya. Adapun konjungsi atau kata penghubung pada teks, contohnya di sini ada salah satu yaitu bahkan. Selanjutnya ada verba material, verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Selanjutnya ada verba relasional, verba yang menunjukkan hubungan intensitasnya. Contohnya pengertian A adalah B dan milik atau mengandung pengertian A mempunyai B. Terakhir di sini ada verba mental, verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, dan terjadi di sini juga ada afeksi, misalnya suka, khawatir. Adapun kognisi, misalnya bersifat mengerti. Nah, pada bagian verba mental tersebut, partisipan menghindari sensor dan fenomena. Di sini juga ada langkah-langkah membuat teks editorial. Ke-1, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Adapun menyunting teks editorial, periksa kembali tulisan yang sudah kalian buat,
Terus dikaji agar kaidah kebahasaannya, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Di sini ada salah satu contoh teks editorial, yaitu yang berjudul Kehadiran Transportasi Online. Di sini sudah terdapat strukturnya juga agar kalian mudah untuk membedakannya. Di sini ada pernyataan pendapat atau tesis. Saat ini, teknologi sudah semakin canggih, bahkan dengan terciptanya alat transportasi online, hadirnya alat transportasi online bisa memudahkan seseorang untuk melakukan perjalanan. Namun, ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena masyarakat telah berpindah menggunakan transportasi online dibandingkan angkutan umum biasanya. Di sini juga ada argumentasi, adanya ketimpangan antara transportasi online dengan angkutan umum biasanya menimbulkan kerusuhan yang terjadi. Hal ini dikarenakan merebutkan para penumpang demi mengais penghasilannya. Seharusnya transportasi online dan angkutan umum bersaing secara sehat dan melakukan sesuatu yang lebih kreatif agar bisa menarik penumpang lebih banyak lagi. Dan terakhir di sini ada penegasan ulang, baik supir dari transportasi online dan angkutan umum, keduanya sama-sama sedang bekerja untuk mencari rezeki. Seharusnya hal tersebut dijadikan sebagai acuan agar lebih semangat dalam berkompetensi atau bersaing di dunia pekerjaan. Demikian pembahasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.